Ini nih yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih Kak. Aku mau tanya, mau minta di-spill nih apa Kayaknya tahu nih aku aja. nih. Soalnya pasti dulu Kak Kevin nyari-nyari ini juga nih. Komponen penghasilan Kak. Kira-kira Aduh, ini jreng bisa. jreng. Baik, halo teman-teman semuanya. Selamat datang dalam talk show Pentalks. Jadi Pentalks atau penempatan talks ini adalah talk show yang berisi tanya jawab tentang penempatan-penempatan yang akan menerima teman-teman lulusan STAN nih. Nah, di sini kita sudah bisa lihat nih. Di sini kita akan melakukan talk show, kita akan tanya jawab, akan talking-talking bersama Kak Kevin dari Pemkot Bandung. Halo, Halo Kak Kevin, halo apa kabar Anin. Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Anin? Baik, luar biasa baik juga Alhamdulillah. kabarku Kak. Oke, Oke, di gimana sini gimana? sebelumnya perkenalkan teman-teman dan Kak Kevin, nama aku Anin. Aku akan menjadi penanya nih, wah, aku akan siap menghujani Kak Kevin dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, santai aja ya Kak Kevin, kalau nanti misalnya mau jawab terus bablas cerita boleh banget ya Kak? Oke, siaplah. Aman. Oke, sebelumnya aku persilakan Kak Kevin untuk memperkenalkan diri dulu, boleh nama, terus asal daerah, dan tentunya penempatannya Kak Kevin. Oke, thank you Anin. Selamat malam-malam juga teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Kevin Arya Perdana, asal daerahnya itu Semarang, Jawa Tengah. Terus instansinya di ini Pemkot Bandung, pemerintah Kota Bandung. SKPD-nya di Dinas Budayaan dan Pariwisata di Subbagian Keuangan sebagai verifikator keuangan. Itu Anin? Oke, keren banget. Berarti kalau udah keuangan-keuangan ada relate-nya sama kuliahnya dulu ya Kak. Iya, Kalau alhamdulillah. kalau boleh tahu, prodinya Kak Kevin dulu apa sih? Gitu, D sekalian tiga relate-nya sama akuntansi. sekarang. Oh, ada tiga akuntansi. Sama relate-nya? Mm-mm. Kalau relate-nya sih apa ya akuntansi? Ya kalau kebetulan di Subbagian itu kan ngecek ya verifikator. Jadi mau verifikasi berkas-berkas baik itu ya berkas SPM LS langsung atau ganti uang, tata tambah uang gitu. Jadi ya seputaran itulah sama yang lain. Ya relate. Cuman ya nggak ketemu kayak pelajaran ManQ, AKM bahkan pengantar akun juga belum ketemu ya. Cuman nggak tahu nanti gimana. Sejauh ini belum ketemu. Oke, berarti di jam terbang sejauh ini belum ketemu ya Kak. Siapa tahu Belum nanti ketemu. kalau udah tambah jam terbang ada nih. Waduh, iyalah. Oke, berarti tadi Kak Kevin di SKPD yang Dinas Budayaan dan Pariwisata. oke itu berarti di keuangan yang di Dinas Kebudayaan Pariwisata Mm-mm. aja berarti ya Kak. Iya, betul. Kalau dari teman-teman lulusan STAN yang lain mungkin Kak Kevin ada yang tahu nggak di Pemkot Bandung di bagian mana aja gitu. Oke, kalau di Pemkot Bandung sendiri tahun lalu itu ada 32 orang. Dari 32 orang ini yang akuntansi itu 5 orang. Eh, sorry, yang akuntansi 20. Jadi tersebar gitu. Ada yang di Dinas Kebudayaan Pariwisata, aku terus juga ada yang di Badan Keuangan Aset Daerah ya utamanya. Terus juga ada yang di Inspektorat, ada yang di Dinas Perempuan Perlindungan itu juga ada. Jadi macam-macam, nggak cuma di apa di Badan Keuangan Aset Daerah. Terus kalau yang KBN itu kalau nggak salah ada 6 orang kayaknya. 6 orang itu di Sekretariat Daerah, Sekda, terus ada juga di Dinas Kesehatan, ada juga di Dinas Perempuan juga, terus udah itu yang aku tahu. Terus kalau jurusan penilai itu ada 6 orang kalau nggak salah, itu di Badan Pendapatan Daerah. Jadi 32 lah intinya, gitu. Lumayan banyak berarti ya Kak, Ya 30. lumayan banyak. Oke. Aku pengen tahu nih Kak, dari sekian banyak lulusan STAN, kok bisa Kak Kevin ini masuk ke Pemkot Bandung termasuk 32 orang itu? Berapa sih Kak nilai akhirnya dan gimana milihnya saat penempatan? Nah, ini yang paling bikin bimbang kami. Boleh Ini ya yang di-spill. paling ini ya di spill ya. Jadi sebenarnya mah nilai akhir aku tuh sebenarnya nggak tinggi banget. Bahkan kalau boleh jujur ya nggak kumlot sih. Ya intinya nggak tinggi lah nilai akhirnya.
Terus juga yang penting adalah bagaimana kita mencari celah, utamanya itu. Terus juga perhatikan prioritasnya. Kalian tuh seperti apa? Prioritas teman-teman STA 19 itu seperti apa? Apakah kan banyak faktor nih, kayak ada faktor keuangan atau maksudnya kesejahteraan ya, penghasilan, terus atau memprioritaskan jenjang pendidikan, ya, atau memprioritaskan lingkungan kerja atau kotanya, ya itu juga menjadi faktor penting ya. Karena kalau kota itu kan berarti menyangkut nantinya kesehatan, pendidikan ya. Kita kan nanti berkeluarga insya Allah ya. Jadi ke depan kita akan mempunyai suami atau mempunyai istri, lalu juga nanti mempunyai anak. Nah, itu tuh juga harus dipikirkan bagaimana pendidikan dan kesehatannya, kualitasnya itu seperti apa, itu yang harus kita perhatikan. Nah, lalu juga mungkin faktor home base ya, itu juga menjadi faktor penentukan teman-teman semua. Nah, tinggal bagaimana teman-teman memprioritaskan nih. Nah, memprioritaskannya itu seperti apa? Misalnya Anin memprioritaskan misalnya keuangannya, kesejahteraannya, ya berarti Anin harus meriset nih, meriset KLP mana sih yang memiliki kesejahteraan yang baik gitu. Nah, mungkin juga bisa jadi malah aku mau nyari yang banyak jalan-jalannya gitu. Nah, berarti tinggal cari bagaimana itu KLP yang cari jalan-jalannya. Nah, berkenaan dengan itu sebetulnya itu aku awalnya kepinginnya di Pemprov Jawa Barat. Terus terang nih, Pemprov Jawa Barat waktu itu buka, terus kebetulan Pemkot Bandung juga buka. Nah, aku sebenarnya tuh udah apa ya, udah mengimpi-impikan gitu, mengidam-idamkan Pemprov Jawa Barat tuh kurang lebih setahun lah. Jadi sejak tingkat dua gitu ya, dengar spill dari cerita dari kakak tingkat yang di situ, wah gini 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 Vin gitu kata dia. Aduh, jadi pengen gitu kan ngidam-ngidamin setahun gitu jadi kelas dari tingkat dua ya. Itu udah ngidam-ngidamin lah. Nah, begitu keluar nilai akhir, begitu peringkingan ya bahasanya gitu, secara peringkat aku agak jauh dari asumsi ya. Itu jadi kayak aduh gimana nih, udah bener-bener bingung gitu kalau aku ditanya orang tua ya, ditanya orang tua Kevin mau apa selain pemerintah daerah ya, Pemda gitu. Terus terang aku bingung kalau kementerian lembaga gitu ya, karena ya faktor-faktor yang aku tadi sebutkan kan, aku juga memiliki faktor prioritas sendiri gitu kan. Nah, apa namanya, saya mana tadi, oh ya, nah akhirnya gini, asumsi itu kan gini, tahun tingkat atasku itu dia apa namanya, Pemprov Jawa Barat itu menerima 20 orang yang akuntansi. Jadi yang Pemprov Jawa Barat itu dia baru pertama kali buka. Jadi mungkin bagi lulusan tahun 17 berarti ya, itu mungkin masih asing ya, asing banget lah Pemda gitu. Jadi mungkin sedikit yang memilih sehingga pada waktu itu tuh NA 7 NA 80-an itu 80 awal ya, 80 81 atau apa namanya, temanku itu IPK-nya juga nggak kumlot itu bisa gitu masuk di Pemprov Jawa Barat gitu. Nah, jadi ini bisa jadi secerca harapan gitu ya dengan nilai akhirku yang nggak begitu tinggi. Nah, lalu tahun lalu kan 20 ya. Nah, aku asumsikan dengan jumlah lulusan tahun kami, tahun 2018 itu yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya, itu aku asumsi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu akan menerima 2 kali lipat. Jadi 40 orang, itu asumsi ya. Walaupun pada waktu itu Pemprov Jawa Barat itu minta hampir 200-an, gitu, 200-an lulusan. Jadi 200 lulusan. Jadi aku mengandai-andai, enggak, kayaknya mah nggak mungkin gitu. Pemprov Jawa Barat itu nerima sebanyak itu, gitu kan. Kayak mitra-mitra yang lama itu juga masih banyak, maksudnya mitra lama ya kayak BPK, BPKP dan lain sebagainya itu kan mitra lamanya Kemenkeu ya. Jadi mungkin punya ini lebih banyak, punya apa lulusan yang lebih banyak gitu. Nah, terus aku pikir kan 40 orang ya. Jadi aku di perankingan itu kan ada 3 kali tuh. Nah, di perankingan itu aku tuh nggak ada di 40 besar. Jadi di angka 59, 60 gitu ya. Jadi aku pikir berat gitu bakalan. Jadi kayak aduh udah meleset gitu kan, kayak udah aduh apa namanya, impian setahun itu tuh udah biar lah di situ kan.
Terus akhirnya sebenarnya itu juga orang tua menyarankan Pemkot Semarang, Pemprov Jawa Tengah gitu, sesuai dengan home base yang ya Pemprov Jawa Tengah di Semarang ada, pusatnya di Semarang, Pemkot Semarang pun gitu. Cuman ya karena pertimbangan di Pemkot Semarang posisiku tuh itu kan baru pertama buka juga ya Pemkot Semarang itu tuh. Dia kalau nggak salah minta 50-an apa 70-an gitu. Nah, aku pikir nggak akan dikasih segitu. Jadi ya dikasih paling 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 20 lah atau 25 itu paling banyak ya menurut aku. Jadi kita kita kan serba bingung ya, serba nggak tahu. Lalu setelah di pemeringkatan, aku taruh Pemkot Semarang itu di pilihan satu, itu aku di posisi 25 ke atas. Jadi 26, 27 gitu, seingatku itu. Jadi aku juga agak apa ya, agak goyang gitu kan. Kita juga nggak ngerti minta berapa gitu kan. Dikasih berapa. Orang tua juga menyadari gitu dengan posisi itu juga nggak bisa memaksakan aku di mana Pemkot Semarang. Nah akhirnya orang tua nyusulin. Bapakku ngusulin coba Pemkot Bandung, Vin, gitu kata bapak. Nah, terus akhirnya aku lihat di Pemkot Bandung, di pemeringkatan. Nah, di pemeringkatan itu aku relatif aman gitu. Jadi Pemkot Bandung itu minta 20, minta 20. Lalu kalau yang KBN tuh inget banget aku, KBN itu Pemkot Bandung tuh minta ratusan gitu, 100 gitu. Jadi banyak banget gitu. Nah, terus minta 20 kan, aku asumsi ya terima paling enggak 10 atau 15. Nah, aku ada di peringkat pemeringkatan pertama, kedua itu masih di bawah 10 besar. Nah, peringkatan ketiga itu agak turun di angka 10 atau 11 gitu, atau 12 gitu. Jadi kayak relatif masih ada lah, aku di harapan itu masih ada. Jadi aku memperhitungkan peluangku di Pemkot Bandung dengan Pemkot Semarang itu, menurut aku pribadi masih lebih besar di Pemkot Bandung ya, karena itu tadi. Karena apa? Peringkatnya masih lebih apa ya, lebih realistis ya. Nah, terus aku melihat juga Pemprov Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah kalau nggak salah itu ada 50-an kalau nggak salah mintanya ya. Tahun lalu itu dikasih apa ya 30 atau 40 gitu, agak banyak lumayan. Nah, terus setelah pemeringkatan aku di angka 20-an. Jadi aku merasanya relatif sangat aman karena aku peringkat 20-an, sementara tahun lalu itu Pemprov Jawa Tengah dapatnya 30-an. Jadi dengan asumsi dua kali lipat ya berarti 50 orang atau 60 orang dan aku di angka 20-an. Jadi aku merasanya ya itu aman banget gitu. Nah, sebenarnya orang tua udah ngedesek nih, Vin udahlah Pemprov Jawa Tengah aja kata orang tua kan ya. Ya namanya orang tua kan pengen anaknya nggak jauh-jauh ya. Terus ya ya udah akhirnya apa aku bilang lah juga apa namanya argumen lah ngobrol gitu kan sama orang tua. Ya kita coba yang di pilihan satu itu risikonya lebih tinggi. Jadi peringkat peringkat 12 dari 20 misalnya. Ya. Terus aku yang Pemprov Jawa Tengah peringkat 20 dari 40 atau 50. Itu kan tingkat risikonya itu lebih tinggi yang Pemkot Bandung kan. Jadi karena peringkat 12 sama dari 20 itu kan cukup risiko ya, cukup risiko gitu. Jadi risikonya juga Pemkot Bandung baru pertama buka, kita belum tahu dapat berapa kan. Bisa jadi temanku ngasih cuma 5, bisa ngasih cuma 10, apalagi kan baru pertama buka. Nah, akhirnya ya udah gitu. Akhirnya eh, kami putuskan ya Pemkot Bandung nomor satu, nomor dua Pemprov Jawa Tengah. Dan nomor tiga ini aku bingung juga sebenarnya sama orang tua diskusi ngobrol. Akhirnya ketemu Pemkab Sidoarjo. Itu agak random sih sebenarnya. Jadi kayak ambil dari ambil kota yang di barat, ambil kota yang di tengah, sama yang di timur gitu ya. Aku bener-bener nggak ada kebayang sama KL. Jadi ya mungkin itu berkaitan juga sama apa namanya ya yang tadi yang aku bilang prioritas gitu ya. Jadi sebetulnya tuh kembali ke semua ke prioritas. Apa sih yang pengen kamu cari gitu? Apakah ya tadi yang beberapa faktor itu harus betul-betul dipikir. Jadi dan aku memilih Bandung, kota Bandung ya karena apa ya, gak jauh dari Semarang, terus juga kotanya dingin ya.
itu relatif dingin lah, at least nggak panas kayak Semarang. Jadi terus juga deket ke Jakarta, deket ke Semarang juga. Di Jakarta aku ada saudara, di Semarang ya Lubis. Cuma di Bandung memang nggak ada keluarga di sini, nggak ada keluarga. Jadi kalau memang misalnya nanti aku sakit gitu ya, sebenarnya udah merasakan sih kayak sakit kemarin itu sempat beberapa waktu. Itu ya sendiri gitu. Jadi juga dipertimbangkan itu juga kalau misalnya apa ingin di merantau gitu tuh juga itu juga harus diperhatikan. Jadi nggak selamanya merantau itu ya enak semua gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan semua. Terus nilai akhir segitu ya aku mencoba realistis gitu. Aku nggak kumlot ya nggak kumlot, SKD juga nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kayak misalnya nih aku sebenarnya kayak kalau semua orang ditanyain kepingin Kementerian Keuangan nggak, pasti aku yakin semua orang mau gitu kan. Cuman kembali lagi keterbatasan dan ada perankingan dan lain sebagainya. Jadi aku akhirnya memutuskan di situ Pemkot Bandung gitu. Apalagi ya, udah ya, kayaknya itu aja ya. Ngomong-ngomong soal Semarang, iya sih Kak, emang Semarang itu kayaknya beda planet ya, dia lebih dekat sama matahari. Iya kayaknya. Iya. Tata suryanya kayaknya bukan Merkurius Venus Bumi ya. Semarang Venus Bumi kayaknya. Iya bener. Ngomongin soal tadi kan Kak Kevin juga bahas kesejahteraan ya, menurutku juga Hmm, mungkin terlintas Bandung juga meskipun sendiri, tapi di sana juga lebih gampang gitu ya Kak aksesnya ya Kak? iya relatif sih kayak gitu. Iya betul. Terus Kak, eee, terkait dengan pekerjaan sekarang di Pemkot Bandung nih Kak, ada Hmm. nggak sih, beberapa culture shock selama di Pemda? Karena kan kadang teman-teman itu bingung mau milih Pemda, takutnya ada culture shock, misalnya ada birokrasinya kah, atau hubungan antar pegawainya kah, gitu. Bisa diceritain, Kak? Oke, soal kultur shock ya. Jadi setiap apa ya, setiap kita mendatangi suatu tempat itu pasti memiliki kebudayaan masing-masing ya. Ini aku bukan ngomong karena aku di dinas kebudayaan ya, karena memang pasti ada budaya kerja, ada budaya kantor lah yang harus kita hadapi setiap harinya gitu. Dan ya pasti ada yang di mana-mana terjadi, yang di mana-mana kita akan hadapi itu ya pasti ini bergaul atau kita bekerja sama dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari kita. Jadi ada pasti kan setiap orang memiliki level tata krama yang berbeda, juga cara berbicara, cara ya bersosialisasi lah. Jadi berbeda-beda. Jadi meskipun misalnya kita bergaul ya gitu, itu pasti ada yang nilai orang ini, oh ya orang ini baik, terus nanti misalnya ada orang lain yang seperti ini, ah itu kayaknya kurang gini gini gini. Jadi itu yang harus kita menyesuaikan ya. Sebenarnya nggak cuma di tempat itu juga sih, semua tempat pasti seperti itu, memiliki kebudayaan masing-masing, apalagi mungkin ada latar belakang suku. Jadi maksudnya kan kalau misalnya kita di kementerian lembaga itu kan banyak yang apa ya, banyak yang dari luar, maksudnya nggak dari setempat gitu. Jadi kayak banyak yang dari Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya itu bergabung, terus juga membuat suatu kultur gitu ya. Nah kalau di tempatku kan kebetulan pemerintah kota, jadi bisa dikatakan 95% itu orang setempat, jadi orang Sunda. Jadi memiliki apa ya, memiliki cara untuk bergaulnya itu dengan masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Jadi ya, tapi sejauh ini sih ya alhamdulillah orang-orang yang ada di sekitarku ya di keuangan, di Umpek, umum kepegawaian dan satu kantor juga baik gitu. Kami ada kegiatan futsal rutin, ada badminton rutin, terus juga kadang ada senam rutin, gitu. Kadang ada yang touring, ada yang sepedaan bareng. Jadi dari situ-situ, jadi dari acara-acara kecil, side side event yang gaul gitu. Dan orangnya juga ramah-ramah dan terbuka gitu. Meskipun aku misalnya bukan orang Sunda ya, dari orang luar, bahkan dari 32 orang itu, yang orang Sunda asli nggak banyak justru. Karena kan juga latar belakangnya orang-orang stan ya, maksudnya kan banyak yang dari Indonesia gitu ya, dari semua daerah. Ada yang temanku, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari ini Jawa Timur, Jawa Tengah, itu juga banyak. Gitu. Jakarta apalagi ya, itu jadi harus
Ya itu aja sih paling, cuman orangnya ramah-ramah kok dan baik. Dan alhamdulillah ngomong-ngomong soal atasan juga alhamdulillah baik juga sih. Tahun depan ya kebetulan mau pensiun. Jadi itu jadi bagaimana kita bergaul kepada orang yang lebih senior lah, lebih tua. Jadi kita harus menaruh hormat, menaruh respect, gitu-gitu sih. Paling itu yang harus kita apa kita hadapi. Cuman kalau sejauh ini eh, itu aja sih soal budaya kerja, ya kita kerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan sesuai dengan ya sebagaimana jalannya lah, itu Oke, sih. berarti bagi Kak Kevin juga nggak terlalu shock ya, karena kan masih sama-sama di Jawa, masih deket juga, ya kan? Iya, Mungkin tinggal adaptasi ya sesuai kalau misalnya kita kerja emang harus seperti itu, tata iya krama. betul. Betul. Itu yang harus kita tunjukkan. Oke. Kalau jenjang karir Kak Kevin sendiri, kira-kira dari pengalaman sampai saat ini dan prospek ke depannya di Pemda gimana nih Kak? Atau dari teman-teman pegawai lain yang mungkin Kak Kevin amati atau mungkin Kak Kevin teladanin pengen besok jenjang karirnya seperti beliau gitu, ada nggak Kak kira-kira? Ya pasti ada ya. Jadi kayak jenjang pendidikan itu aku sempat cari informasi ke BKPSDM namanya. Ya kayak semacam Biro SDM lah kalau di Kementerian Lembaga itu. Di situ aku didorong untuk coba daftar aja dulu di ada sistem kami namanya Sitimbel. Jadi sistem informasi kayak tugas dan izin belajar kayaknya ya. Jadi di situ kayak kita tuh mengajukan syarat-syarat apa aja yang dibutuhkan untuk izin belajar. Dan orang kepegawaian di tempatku juga sudah mendorong gitu. Kevin nanti bahkan mereka sampai lupa kalau aku tuh masih D3 gitu. Kevin lanjut lanjut kuliah lah gitu gitu. Jadi sangat mendorong, sangat didorong untuk ke situ. Dan tadi pagi banget nih kebetulan kepala dinas aku tuh ke ruangan, kebetulan ke ruanganku, dan ini udah disuruh sekolah gitu. Jadi secara tidak langsung kayak pasti misalnya ya minta tanda tangan bagi izin belajar, masuk aja gitu, langsung di tanda tangan gitu ya. Cuman kembali lagi gimana regulasi ya. Kita juga harus melihat jenjang, juga harus melihat apa namanya jurusan kuliahnya ya. Jadi kan kita pasti banyak pilihan. Kita nggak selalu kita harus apa sih linear, harus S1 akuntansi, S2 akuntansi, 3 akuntansi gitu. Kayaknya sih enggak ya, kayaknya ya. Cuman gimana nanti? Kayak nanti aku masih bingung harus ngambil apa gitu. Ngambil apel atau ngambil jeruk ya enggak ya? Ngambil ngambil apa jurusannya S1 ekonomi, akuntansi, atau bisa juga SIP, ilmu pemerintahan, bisa juga administrasi publik gitu. Juga nanti karena menurut aku ya ke depan itu kan gini, eselon 3 sama eselon 4 kan bakalan dihapus, diganti dengan jabatan fungsional, dan jabatan fungsional itu ada ujian kompetensinya. Jadi kayak misalnya di tempatku ya di kebudayaan pariwisata itu ada namanya pamong budaya. Pamong budaya itu ya latar belakang pendidikannya ya pasti tentang kebudayaan, tentang seni. Nggak mungkin aku tiba-tiba akuntansi nih mau jadi pamong budaya. Pamong budaya, pamong budaya itu kan ya latar belakangnya kesenian lah. Apa hubungannya sama akuntansi gitu. Nah jadi ada apa ya ke depan itu menurut aku harus linear lah. Jadi kayak misalnya nanti ekonomi ya mungkin nanti struktural, jenjang strukturalnya ya jadi apa ya mungkin kepala keuangan ya, yang sekarang itu juga namanya juga sudah bukan kepala subbagian keuangan, namanya sekarang subkoordinator, gitulah intinya, subkoordinator keuangan. Jadi mungkin pasti ya orang-orang yang jadi subkoordinator keuangan pastinya ya gelarnya ya seputaran SE, seputaran ya SIP atau SAP ya mungkin ya. Kan nggak mungkin ya sarjana olahraga misalnya atau sarjana seni jadi subkoordinator keuangan. Nah, itu kan pasti nggak 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 bisa lah itu. Jadi ngambil apa aku juga belum tahu, S1 S2-nya, S1-nya sih terutama itu harus ke depan juga harus dipikirkan jenjang struktural. Terus juga soal izin belajar sama tugas belajar. Kebetulan di tempatku itu ada pegawai, dia tuh saat ini kayak setara kasih lah. Karena kan tadi aku bilang sekarang sudah jabatan fungsional. Cuman kalau yang lama ya dia kasih. Beliau itu sudah S3, S3. Jadi kami sempat ngobrol gitu. Waktu itu ada apa kayak
apa ya, kayak BIMTEK, bimbingan teknis. Kita ngobrol. Di situ ibunya bilang kayak, Kevin nanti kamu segera inilah, segera sekolah gitu. Nanti kalau S1, menurut saya izin belajar aja, jangan tugas belajar. Karena apa? Karena kalau tugas belajar itu kan ada batasan waktu ya. Jadi kayak misalnya, aku nggak tahu ya pastinya, aku udah contoh aja 25. Misalnya kita ngejar tugas belajar nih, izin tugas belajar kan berarti kita dibiayai dan lain sebagainya. Itu kan nanti misalnya kita tahun ini nggak lolos nih, tahun depan nyoba lagi nggak lolos, tahun depan lagi nggak lolos, takutnya ketuaan gitu. Kita masih D3, umurnya masih sudah lumayan. Jadi menurut dia, kata ibunya itu, S1-nya ambil aja izin belajar. Jadi cepat-cepat S1, nah nanti baru S2, S3-nya baru coba cari celah di tugas belajar gitu. Dan menurut dia, menurut beliau, S2, S3-nya itu sebelum sebelum inilah, sebelum umur 40 lah. Jadi kayak ngejar dulu eh, apa namanya, jenjang yang tinggi, maksudnya jenjang pendidikan ya S2, S3 itu sebelum anak-anak juga gede gitu kan. Jadi kayak umur-umur 45 ya, itu kan pasti anak-anak nanti sudah, maksudnya kalau kita punya anak ya, umur 25 nikah, umur 45 itu kan berarti sudah 20 tahun gitu. Kuliah juga gitu. Jadi kan kalau misalnya anak kuliah, kita kuliah kan juga nanti pasti biaya yang larinya ke situ juga gitu kan. Jadi ibunya bilang, ya sekolah aja, yang penting sekolah dulu sampai S2, S3, doktor gitu ya, baru nanti jabatan mengikuti. Gitu. Kata beliau sih gitu ya. Itu sih kalau soal pendidikan. Kalau regulasi tertulis terkait Kak Kevin ini bisa lanjut sekolah lagi itu apakah 2 tahun setelah PNS atau ada regulasi lain ya Kak? Ada aturan lain gitu? Kayaknya kalau setahu aku sih setahun setelah PNS ya. Jadi kalau dihitung dari keluar lulus fresh jadi CPNS ya mungkin 2 tahun berarti. Setahun latsar dulu, baru setahun lagi dari ini. Kayaknya sih gitu ya. Cuman aku belum mendalami lagi. Oke, berarti kalau Kak Kevin ini kira-kira bisa daftar lagi kapan nih Kak? Secepatnya ini kapan nih? Ya berarti ya, ini kan aku kemarin masuk Februari, CPNS itu mulai, ini juga sudah mau aktualisasi, udah mau selesai ya, paling cepat sih Februari atau Maret tahun depan ya. Berarti tahun depannya lagi gitu. Gitu Oke. sih. Amin ya Kak, semoga langsung Amin, amin. Iya, makasih ya, Lina. biar langsung dapat izin juga langsung cus sekolah lagi. Iya, amin, amin. Nah, misalnya udah lanjut pendidikan nih Kak. Kalau Mm-mm. misalnya sudah lanjut pendidikan itu langsung ada penyetaraan pangkat atau nanti menunggu saat tertentu gitu Kak dari atasan atau dari bidang kepegawaian gitu Kak. Jadi kalau kita sekolah, kayaknya mah ya, kalau izin belajar, jadi kita izin, itu bakalan ada tes uji kompetensi, ujian penyetaraan lah kayaknya gitu ya. Jadi dari 2C nanti bisa langsung ke 3A. Dan ada perbedaan gini, misalnya aku nih sekarang itu kita nanti D3 itu grade 6. Golongan golongan aku itu 2C. 2C itu karena aku masih D3 dan grade enam itu bisa diisi oleh D3 dan S1. Jadi ada kayak perbedaan grade sama golongannya. Kadang kita tukar-tukar. Nah, nanti misalnya grade 7 itu hanya bisa diisi oleh S1. Jadi nggak bisa di 3 kita grade 7 itu nggak bisa. Jadi harus S1. Nah, untuk ke situ, misalnya nih aku nanti kuliah sudah S1, penyetaraan gitu. Penyetaraan ya aku dari 2C ke 3A. Tetapi untuk grade-nya, kalau belum ada lowongan grade 7, ya aku masih grade 6 gitu. Jadi cuman cuman beda golongan aja gitu. Cuman kan kalau misalnya kita sudah golongan 3 ya, kalau sudah golongan 3A, itu nanti ada kena pajak, terus juga nanti untuk sudah bisa jadi struktural sih kalau nggak salah, bisa jadi kepala subbagian keuangan, kayaknya di kewilayahan ya, di kecamatan gitu-gitu. Itu sih kayaknya. Jadi ada pengaruh gitu. Terus tanya apa lagi? Berarti nanti tergantung ya Kak, penyetaraan pangkatnya itu setelah pendidikan tergantung bisa langsung atau nanti ada kekosongan golongan yang bisa diisi gitu ya Kak.
Enggak, kalau soal golongan itu bebas, kita bisa bisa kapan aja gitu. Cuman maksudnya aku tadi bilang itu lowongan grade 7. Jadi antara grade 6, grade 7, 8, 9 dan seterusnya itu tidak ada hubungannya dengan golongan gitu. Oke. Cuman ada kayak regulasi kalau S1 itu mentok nggak bisa naik lagi tuh di 3D. Jadi kalau sudah golongan 3D tapi ijazahnya masih S1 nggak bisa ke 4A. Jadi kalau ke 4A harus S2 gitu. Harus sekolah lagi gitu Harus ya. sekolah lagi lah intinya. Kalau Jadi, Kak Kevin sendiri, heeh, cita-citanya kenapa? mau sampai S berapa nih, Kak? Waduh, Eee, waduh, S2, S Taylor lah. Apa ya? Ya, kita mah ya berandai-andai ya. Kepinginnya ya sampai S3. Iya. Harus, Dukungan belajar harus di gitu. sana juga banyak kan ya, Kak? Banyak. Contohnya tadi ibu yang pegawai aku ceritain. Kalau nggak salah beliau itu S2-nya apa S3-nya gitu. Salah satunya LPDP. Dan salah satunya ada yang di luar kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya. Kalau nggak salah ingat. Terus Kak, kita masuk ke pekerjaannya Kak Kevin lagi nih. Kita mau minta Kak Kevin spill lagi, gimana sih Kak suka dukanya Kak Kevin kerja di Pemkot Bandung nih? Dan kira-kira jam kerja atau beban kerjanya itu masuk suka atau masuk duka nih? Boleh Kak dikasih tahu? Suka duka ya. Sukanya ya, sukanya, sorry, lagi musim batuk. Ya suka dukanya apa ya? Sukanya sih orangnya ya tadi ya ramah-ramah, welcome, atasan juga baik, berhubungan kerja juga support. Ya kalau aku nggak bisa, ya pasti dibantu. Kalau aku nanya pasti dibantu. Terus juga selalu tenggo, tahu tenggo? Ya tenggo pulang kerjanya, jam kerjanya tenggo, alhamdulillah. Senin sampai Senin sampai Kamis, Senin sampai Kamis itu jam setengah 8 sampai jam 8 sampai setengah 5, Jumat jam 8 sampai jam 4. Dan misalnya kalau di aku ya, di kami itu ada jam flexing lah. Jadi kayak kita tuh boleh terlambat pagi hari itu 30 menit. Jadi misalnya hari Senin atau hari Selasa kan jam 8 nih. Nah, aku bisa absen maksimal itu setengah 9 dan itu belum kepotong gitu. Cuman ketika sudah 8.31, nah udah kepotong 0,0 sekian persen gitu kalau nggak salah. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya aku sih seringnya telatnya hari Jumat ya. Jadi setengah 8, maksimal kan berarti absen jam 8 ya. Nah, itu yang aku kadang suka sering telat. Cuman kalau Senin sampai Kamis sih nggak telat. Gitu sih. Terus dukanya tadi tuh ini ya karena di Bandung itu kan latar belakang orang-orang Sunda semua ya. Jadi mereka mempunyai kebiasaan itu kalau minum teh nggak pakai gula. Nah itu culture shock sih. Itu sebuah duka yang buat aku gitu ya. Kayak aduh tehnya itu teh tawar semua di warung-warung tuh. Aduh nyari gula tuh aduh susah minta ampun. Bener semua warung di warung belakang kantor itu nggak ada gula ya itu dukanya. Duka kalau yang berkaitan dengan kantor apa ya jarang dinas luar kalau di tempatku. Dan kalau soal dinas luar itu sebenarnya soal bagian sih dan soal instansi. Jadi kayak mungkin ya kalau di Pemkot atau di Pemkap mungkin itu tertentu aja yang dapat dinas luar karena kan ruang lingkup kerjanya ya di kota atau kabupaten itu aja gitu. Kalau di Pemprov mungkin masih ada dinas luar ya, karena kan lingkupnya dia provinsi. Apalagi kalau di kementerian lembaga ya, dia kan nasional. Jadi pasti lingkupnya juga nasional gitu. Apalagi ya, udah kayaknya. Kalau soal suka duka, Ngomongin dinas luar nih Kak, kemarin ini juga sempat rame jadi pertimbangan. Mungkin entah karena mereka oke. pengen jalan-jalannya atau mungkin dapat uang sakunya ya Kak. Berarti Hmm. Kak Kevin ini jarang ya Kak dinas luar? Selama ini aku baru 2 kali dari bulan Februari, baru Oh dua itu kali ngapain aja jalan. Kak kalau dinas luar tugasnya gitu Kak? Yang pertama BIMTEK, bimbingan teknis. Jadi waktu itu ke Pangandaran. Awal banget aku masuk dia jadi bulan Maret kalau nggak salah. Itu aku bulan Maret ke Pangandaran, BIMTEK, bimbingan teknis. Bimbingan teknis lah.
bimbingan teknis ala-ala. Terus juga apa? Yang satu lagi ke Jogja, jadi kayak ya semacam studi banding lah, gampang. Studi banding penyusunan apa sih? Bukan. Studi banding ini sistem gitu, sistem keuangan lah gitu. Oke, berarti masih baru langsung diboyong, suruh bintek, diboyong langsung. Kebetulan ya, kebetulan. Dan gini sebenarnya kalau itu tadi ya berkaitan dengan dinas luar, itu sebenarnya juga kembali ke prioritas tadi gitu. Kalau memang misalnya mau mencari yang apa? Mencari yang dinas luarnya banyak, ya maka harus apa ya? Harus cari mungkin ke kementerian lembaga ya. Jadi jangan ke Pemda. Jadi sebenarnya itu kan kembali ke prioritas, kepingin jalan-jalan atau seperti apa gitu sih. Ngomong-ngomong soal kantor nih Kak, Hmm. suka dan dukanya. Sekarang fasilitas apa sih Kak yang didapatkan dari Pemkot Bandung? Soalnya kemarin webinar juga banyak pertanyaan kan, kalau di Pemkot itu nanti ada rumah dinasnya atau asrama mes, kayak gitu. Nah, kalau di Pemkot Bandung nih, apa aja sih Kak fasilitas buat pegawainya? Fasilitas apa ya? Kalau rumah dinas kayaknya nggak ada sih. Paling ya kalau jadi pejabat ya ada mobil dinas. Cuman ada sih kayak laptop. Aku dapat laptop sih. Ada laptop untuk apa namanya? Menunjang kegiatan ya. Motor juga ada, cuman aku belum dapat. Uang bensin juga ada. Ya, uang bensin. Jadi maksudnya gini, uang bensin itu kita itu kan di keuangan ya, khususnya di keuangan itu apa namanya? Kita kalau misalnya mau mencairkan anggaran, itu kita harus jalan atau harus mencairkan ke Badan Keuangan Aset Daerah tadi. Kayak kalau di kementerian ya Kemenkeu lah. Jadi kayak kita sama lah sebenarnya sistematikanya. Misalnya kementerian apa gitu, Kementerian Pariwisata ya misalnya katakan mau nyari duit ya harus ke DJPB, ke Kemenkeu. Nah seperti itu. Cuman kan kalau di level kementerian sudah mungkin online ya, mungkin online, jadi kayak pemberkasannya online, kita masih offline, jadi kayak harus datang ke PKAD-nya ya, PKAD ke Kemenkeu-nya lah, ibaratnya gitu. Terus itu ya harus pakai kendaraan pribadi sendiri, atau misalnya motor kantor ya ada uang bensinnya gitu. Aku juga misalnya naik motor pribadi ya, karena kan belum dapat motor dinas, itu ya pakai motor pribadi dan semua ditanggung pribadi sih, kayak misalnya ada jatuh atau apa ya itu ya tetap pribadi ya. Cuman ada kayak uang bensin ada sih untuk menunjang gitu. Dan itu bukan apa ya, menurut aku bukan gratifikasi sih, karena ya untuk menunjang gitu. Karena kalau kita TPP ya kita dapat TKD istilahnya itu, kita dapat TKD ya untuk kerja kita gitu. Kita kalau itu tadi memakai kendaraan pribadi ya apalagi bensin pribadi itu juga sebenarnya kan di luar itu gitu. Jadi kita dapat uang uang bensin ya bukan bukan apa ya, mungkin bukan uang yang haram lah ibarat kata lah kasarannya lah gitu, yang aku Emang anggap untuk dipakai menunjang. buat kerja juga ya Kak? Betul. Tadi kan Kak Kevin bilang nih Kak, kalau misalnya mau mencairkan uang harus ke sana sendiri. Padahal kalau Mm. misalnya di Kementerian Keuangan atau di nasional gitu udah online, sementara di Pemkot masih harus ke sana manual gitu. Ini masuk dukanya nggak sih Kak? Duka sih, iya sih berarti Ya duka berarti juga, emang duka juga. Pemda-Pemda itu juga ini ya salah satu yang harus dikembangkan itu sistemnya biar bisa online gitu ya Kak? Iya, cuman aku kan pasti bertanya-tanya ya kenapa kok masih seperti ini manual gitu ya. Aku nanya temanku di Pemprov, ya ternyata juga sama seperti itu. Terus juga aku nanya temanku di BKN apa ya, mereka tuh juga ada pemberkasan tuh harus di offline gitu. Jadi masih mungkin masih simpang siur ya bagaimana. Nah, mungkin bisa juga ini sudah regulasi dari pusat ya dari Kementerian Keuangan bahwa kayak pemberkasan itu harus ada fisiknya. Ya itu sih kayak ya harus ya dukanya salah satunya itu sih harus jalan ke sana kemari. Bisa sehari 2 kali. Untungnya ya alhamdulillah kantorku tuh nggak terlalu jauh ke BKAD itu. Kasihan aku mikir juga waktu aktualisasi sebenarnya kayak ada kepikiran kenapa kok harus offline gitu pemberkasan, kan bisa jadi online aja lah, kita PDF-in kita unggah ya sudah selesai, kita nggak perlu capek-capek fisik ya, capek fisik terus juga boros waktu, nggak efisien lah, kurang efisien gitu. Tapi pasti juga ada
alasan, pasti juga ada regulasi yang itu gitu seperti itu. Ya kita terima. Oke, ini juga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mungkin dari kemarin tolak ukurnya kementerian dan lembaga, ternyata di Pemda masih ada regulasi yang harus offline, yang Mm-mm. ya kirim-kirim suratnya masih harus di-print secara fisik gitu ya, Kak. Mm-mm, mm-mm. Ya, ini bisa jadi gambaran buat teman-teman nih. Nah, terus Kak, aku mau tanya nih, kira-kira kalau di Pemkot Bandung sendiri, itu indikator kinerja yang baik biar bisa naik jabatan itu apa sih, Kak? Oke, tahun lalu ya itu ada KLPV juga ada webinar yang disampaikan sama Kepala BKPSDM juga. Jadi beliau menyampaikan bahwa sistem meritnya Pemkot Bandung itu terbaik sama Pemkot mana gitu atau Pemkap mana. Pemkap Pemkap mana gitu aku lupa. Pokoknya nilai sistem meritnya Pemkot Bandung itu sudah baik lah indeksnya ya. Kan juga dinilai sama Kemenpan RB kalau nggak salah. Jadi sistem merit ini ya sistem yang kayak mengakomodasi penilaian kinerja pegawai gitu. Jadi nanti berpengaruh juga ke struktural gitu ya. Maksudnya dilantik atau promosi gitu-gitu ya. Ngaruhnya nanti ke naik jabatan gitu sih. Jadi ya mulai apa ya menghilangkan stigma-stigma yang lain gitu ya. Kayak ya gitulah. Ya gitu lah, oke. Intinya Ya ya kita gitulah. kerja yang baik aja gitu ya, Kak ya. Betul. Betul, sebagaimana mestinya gitu. Mm-mm. Betul. Oke, Kak, kalau di Pemda itu kan berarti Kak Kevin menetap di situ terus ya, Kak? Mm-mm. Sampai pensiun ya, Kak, berarti, Kak? Kalau nggak ada perubahan sih iya. Iya, nah terkait eh, keberlangsungan, asik keberlangsungan hidupnya Kak Kevin yang bakal di situ terus, sementara kampung halamannya Kak Kevin yang di Semarang gitu. Ada nggak sih Kak tunjangan dari Pemda terkait kampung halaman yang nggak di Bandung? Atau kalau mau pulang kampung, mau apa-apa itu pure dari kita gitu Kak? Pure dari kita. Jadi ya sama kayak teman-teman di KL ya. Kalau misalnya mau pulang ya harus biaya sendiri. Ya kita waktu masih kuliah juga aku misalnya pulang Semarang ya biaya sendiri. Terus juga di sini juga biaya sendiri. Keberlangsungannya sih kayak gitu. Kalau pegawai-pegawai di situ berarti rata-rata deket-deket Bandung gitu ya Kak? Ya sekitaran Bandung sih, masih Bandung lah. Kecuali yang lulusan PKN STAN tadi ya banyak yang Iya banyak juga yang luar iya. luar Bandung. Iya Kak, ngomongin tadi kan udah sempet ngomongin nikah nih Kak. Kalau kebijakan pernikahan di Pemkot Bandung ini ada nggak sih Kak? Kita ngomongin kebijakannya dulu aja Kak. Kebijakan ya, aku sih belum belum ke situ ya, belum mendalam. Soal pendidikan aja belum mendalam, apalagi soal ini gitu ya. Cuma di kantor-kantorku itu ada pegawai yang baru pindah, maksudnya bukan baru pindah sih, mas sudah pindah dari Pemkap atau Pemkot mana gitu di daerah Sumatera. Jadi mungkin ya bisa jadi salah satunya mungkin ikut suami ya bisa jadi gitu. Jadi mungkin bukan hal yang tidak mungkin ya, karena misalnya ikut suami atau bagaimana, pasti bisa lah ada regulasi yang mengatur itu. Cuman aku belum mendalami itu. Boro-boro itu ya pendidikan aja belum. Betul betul. Berarti kalau dilihat dari pengalaman pegawai lain mungkin bisa ya Kak ikut suami Bisa. ada regulasinya. Cuma belum belajar sampai situ. Belum belajar aja. Ya pasti ada. Oke. Ini nih yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih Kak. Aku mau tanya, mau minta di-spill nih apa Kayaknya tahu nih aku aja. nih. Soalnya pasti dulu Kak Kevin nyari-nyari ini juga nih. Komponen penghasilan Kak. Kira-kira Aduh ini jreng-jreng gitu ya. jeder. Oke. Mencari apa ya semacam apa mencari semacam ya peraturan daerah ya karena kan ini kalau otonomi daerah itu membebaskan kepada kepala daerah untuk menentukan kesejahteraan atau ya kesejahteraan PNS-nya lah. Jadi berapa tunjangannya dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Itu jadi kebijakan masing-masing. Cuman waktu tahun lalu ya itu mencarinya itu lumayan sulit gitu ya. Lumayan sulit dan ini valid nggak gitu. Nah, terus ada yang bilang gini,
Dan aku juga udah ini sih kayak apa namanya? Kita mencari PMK, kita mencari PMK yang mengatur tentang fiskal daerah. Itu kayaknya per tahun ganti kayaknya. Nggak tahu sih, aku nggak. Pokoknya waktu itu aku dapat dan di situ bisa dilihat indeksnya. Jadi setiap semua Pemda ya, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi itu sudah ada indeksnya dan indeksnya itu dinilai oleh Kemenq, Kementerian Keuangan. Jadi di situ menilai seberapa besar kapasitas fiskal sebuah Pemda. Ya, kapasitas fiskal itu ya kayak ya gampangnya bagaimana pemerintah daerah itu membiayai dirinya sendiri. Nah, jadi semakin tinggi indeksnya, maka itu tadi ya kemampuan mendanai diri sendiri itu semakin baik. Jadi ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kecil. Contohnya Pemprov DKI ya, kita Pemprov DKI itu indeksnya sangat amat 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 tinggi gitu. Jadi ketergantungannya kepada pusat itu mungkin kayaknya nggak ada deh. Kayaknya satu-satunya Pemda yang tidak ada ketergantungan dengan pusat itu Pemprov DKI. Maka kalau mempunyai tingkat itu mendanai diri sendiri itu baik, ya berarti Pemprov itu dalam mensejahterakan para pegawainya itu juga baik gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan, setidaknya bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Jadi meskipun di internet itu nggak ada, itu bisa kita apa ya, bisa kita tarik kesimpulan tadi ya. Aku menarik kesimpulan sih gitu. Jadi teman-teman bisa lihat lah kalau memang kita cari nih di internet nggak ada nih apa peraturan daerah mengenai tunjangan kinerja daerah, nggak ada ya. Berarti kita itu tadi dari PMK fiskal itu kapasitas fiskal. Jadi semakin tinggi berarti dalam menyejahterakan pegawainya semakin baik. Itu yang harus di apa namanya diperhatikan. Bisa jadi bahan lah. Nah, soal range ini sih. Sebenarnya kalau kita sebagai seorang CPNS itu kalau CPNS itu pasti dapat yang namanya gaji pokok. Dan gaji pokok seluruh Indonesia kalau D3 2C itu sama di angka 2,3. Aku mau di sini, di Pemkot Bandung, ada di Kemenq, di mana-mana lah intinya mah. Itu 2C sebesar itu 2,3. Nah, yang membedakan antar instansi itu yang jelas namanya adalah TPP atau TKD kalau di Pemda ya sebutannya sih itu. Nah, kita di D3 itu di grade 6 bisa menempati jabatan di grade 6 dan grade 5 kalau nggak salah sih bisa. Nah, kalau di aku 80%. Jadi 80% dari TPP murni itu kita dapatnya segitu. Tapi kembali lagi, setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang 25%, ada yang tidak menerima TPP. Itu harus harus juga ini ya dilihat karena nggak semuanya mendapatkan TPP atau 80% itu. Nah, kalau soal angka ya range range aja ya range-nya kalau CPNS TPP-nya aja ya itu di angka ya berapa sih? Ya 4 sampai 5 juta lah. Sekitaran itu. 4 5 mungkin 6 bisa. Karena kalau kita ada temanku di Badan Keuangan Aset Daerah kayak Kemenq, itu ada kayak tunjangan lain-lain, itu dia dapat meskipun masih CPNS. Nah, kalau di aku kan sebenarnya juga di sebagian keuangan ya, cuman karena masih CPNS itu belum dapat. Jadi nanti kalau udah PNS bisa dapat itu. Cuman kalau sementara ini ya belum, karena masih CPNS. Jadi ya sekitar 4,5, 5 sampai 6 lah range-nya ya. Itu selama CPNS. Oke, Kak. Berarti sekarang kan penghasilannya Kak Kevin masih CPNS kan ya, Kak? Nah, boleh di-spill sedikit dong, Kak, penghasilan Kak Kevin sebagai CPNS diimbangi dengan gaya hidup standar di Bandung gitulah. Kira-kira apakah harus hemat banget atau masih bisa nabung banyak gitu, Kak? Soal gaya hidup ya kan kembali ke pribadi masing-masing. Cuman kalau animannya ya alhamdulillah bisa apa? Masih bisa untuk nabung lah. Kita bisa nabung. Ya lumayan sih alhamdulillah bisa nabung. Cuman kembali lagi ya tadi kayak seberapa sering kita apa
spending ya. Dan setiap orang memiliki spending yang berbeda-beda kayak gitu. Oke, soalnya kemarin aku juga dapat insight sih Kak, dapat insight Mm-mm. bahwa kita nggak bisa semata-mata cuma lihat penghasilannya, nggak bisa semata-mata cuma Betul, ya, tapi lihat juga biaya hidup di sana, gaya hidup di sana gitu. betul, betul. Mm. Betul, betul. Oke Kak, kalau misalnya nih dari semua yang Kakak utarakan tadi terkait nilai akhir, terkait pemilihan penempatan, kalau misalnya harus diurutkan dari 4 poin ini Kak, mana dari 1 sampai 4 antara home base, THP, Mm-mm. track record alumni, dan nilai akhir. Dari keempat ini Kak, kira-kira urutannya gimana kalau menurut Kak Kevin? Ini ya, jadi aku orangnya realistis, jadi nggak mau yang awu-awu kayak kalau bahasa Jawanya ya, mengawu-awu, nggak mau yang awu-awu lah, yang tinggi-tinggi lah, kayak ini aku nilai akhirku nggak terlalu tinggi ya, nilai akhir nggak terlalu tinggi, ya aku nggak akan ngambil BPK, nggak akan ngambil PPATK ya gitu ya, karena sadar sadar diri ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang jelas THP. THP ya apa ya? Memang sih apa namanya? Memang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu yang harus kita sebuah realita yang harus kita hadapi selama kita hidup. Itu sih. Terus juga apa namanya? Yang ketiga home base. Maksudnya home base ini ya apa dekat dengan home base lah menurut aku ya. Terus juga yang keempat track record alumni. Karena kayak di sini kan belum ada alumni sih, kayaknya nggak apa-apa lah gitu. Ya meskipun ada anak IPDN yang apa ya, yang notabene banyak di Pemda, cuman ya kita bersaing lah, maksudnya bersaing secara baik, secara kompetensi lah intinya. Oke, berarti yang pertama kita realistis sama nilai akhir ya Kak, nggak muluk-muluk gitu ya. Nggak muluk-muluk lah kalau bahasa Indonesia. Terus THP-nya kita juga perlu lihat, mempertimbangkan Mm-mm, karena sekarang juga betul. semua butuh biaya, butuh budget yang nggak sedikit. Kemudian Betul. home base ini termasuk jadi isu yang cukup diperhatikan nih Kak, karena tiket-tiket pesawat sekarang naik banget ya Kak ya. Iya betul. Mahal banget. Betul. Jadi kalau misalnya kayak Kak Kevin ini cukup beruntung dan agak ayem gitu ya. Lumayan lah ya, Alhamdulillah. masih di Pulau Jawa. Kemudian track record alumni ini juga. Untungnya ada Kak Kevin di Pemkot Bandung yang bisa memberikan track record buat kita. Oke. Cuman aku ini bingung loh, karena kan belum tahu ya kita Pemkot Bandung itu buka di webinar nggak ada ya katanya ya. Enggak ada Kak. Nggak ada ya, itu yang ini sih. Karena di kick off ada, cuma di ini kok nggak ada. Oke, berarti kita tunggu aja nanti pengumuman resminya Fixnya apakah ya. Pemkot Bandung buka atau enggak. Kalau misalnya Kak, Pemkot Bandung buka nanti di pengumuman, kira-kira Hmm. menurut Kak Kevin, kenapa sih kami ini harus memilih Pemkot Bandung? Ya sebenarnya nggak bosan-bosannya ya bilang kembali ke prioritas. Apa yang kalian cari? Apakah uang? Kita belak-belakan aja ya, terus terang kita butuh uang yang banyak, butuh hidup. Kita mencari uang, mencari besaran uangnya, mencari kotanya, mencari home base-nya, mencari jenjang pendidikan, jenjang apa namanya pembelajaran gitu-gitu, itu harus diperhatikan. Atau mungkin juga mencari pengalaman dengan dinas luar ya. Itu tidak, menurut aku tidak bisa semua didapat. Karena kayak misalnya aku Kementerian Pusat ya, nggak sebut merek Kementerian Pusat. Apa namanya banyak dinas luar. Tetapi di pusat nih otomatis di Jakarta. Nah, kita tahu di Jakarta akhir-akhir ini kita lihat berita macet, macet lah, hujan, banjir, terus juga macetnya mengerikan. Banyak teman-temanku yang di Jakarta ada sih beberapa, nggak banyak, beberapa yang kayak ya bagaimana sih hidup di Jakarta lah. Kita angkatan ini kan juga pernah hidup di Bintaro ya setahun atau sekian bulan. Jadi setidaknya tahulah sedikit gambaran tentang bagaimana di Jakarta. Eh, Bagaimana KRL-nya, orang-orang berangkat jam berapa, pulang jam berapa itu jadi apa ya perhatian. Jadi tidak semua kita bisa dapat. Kayak misalnya Kementerian Pusat tadi dapat dinas luar kemana-mana, cuman di Jakarta. Nah, belum lagi misalnya nanti pindah ibu kota, misalnya jadi ya pindah ibu kota. Nah, itu jadi wah tambah ini lagi ya, jadi pertimbangan lain. Jadi, nah,
Kalau kita di daerah, kita nggak misalnya ya kita di daerah nggak banyak dinas luar, tapi kita ya mungkin bisa hidup di kotanya, bisa seumur hidup, ya bisa bisa apa ya menata kehidupan lah di sini kayak mulai bisa mencari apa info-info apa ya info-info rumah mungkin ya karena kan sudah menetap gitu ya info-info rumah dan lain sebagainya itu kita bisa mulai menatap ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga di pusat juga untuk mencari info rumah jadi ya kembali lagi prioritasnya seperti apa nah kalau mengenai apa bagaimana kenapa sih harus memilih gitu ya kayak kepanitiaan aja kenapa harus memilih saya gitu karena saya ini kak CV-nya gitu bagus gitu ya ya kenapa ya pastikan dulu lah pokoknya mah pastikan dulu dan yakinkan dulu apa yang kalian cari udah itu aja sebenarnya sih ya dan kenapa memilih ya apa ya nggak bisa ini sih nggak bisa apa ya nggak bisa ini karena masing-masing punya preferensinya masing-masing kalau memilih ya nggak apa-apa ayo sini lah ayolah enak kok enak banyak banyak enaknya dan gini sih sebenarnya dalam memilih penempatan pertama realistis yang kedua sebagaimana bagaimana kita bisa memaklumi kekurangan-kekurangan. Jadi setiap instansi pasti ada plus minusnya. Di Pemkot Bandung juga nggak semuanya plusnya, nggak semuanya enak, pasti ada nggak enak. Jadi kita rasakan lah. Jadi sebagaimana kita bisa memaklumi kekurangan itu, maksudnya ada minusnya itu. Itu sih. Jadi ya it's all up to you dan ya itu sih. Itu aja sih Ani, kayaknya. Betul banget, Kak. Setiap pilihan pasti ada trade off-nya. Ada trade off-nya, ada plus minus. Tinggal gimana kita memaklumi aja sih, menerima kekurangan tadi. Bener banget, kalau udah milih ya kita harus nerima besok apa yang harus kita hadapi ya, Kak. Nggak Betul, mungkin betul. nggak mungkin pindah penempatan. Bisa, cuman pasti ada prosedurnya lah. Iya. Gitu. Oke, Kak. Untuk kami, untuk teman-teman, untuk penonton Pentalks ini, closing statement dari Kak Kevin, pegawai Pemkot Bandung, asik. Aduh, waduh, Statement-nya berat. apa nih, Kak? eh Terkait itu ya, jadi yang pertama realistis, yang kedua mencari celah, intinya itu, mencari celah. Kalau kita sudah tahu nilai akhir kita sekian, ya menimbang-menimbang dan ternyata instansi yang kita incar gitu ya banyak peminat ya kita harus cari celah yang lain yang kita itu nyaman di situ bisa nyaman di situ terus juga jangan patah semangat kalau misalnya memang apa namanya aduh nggak dapet nih incaran kita ya tadi ya kayak aku juga merasakan sebenarnya aduh nggak dapet nih Pemprov Jawa Barat aduh mana ya gitu itu bingung ya kita konsultasi ke orang tua. Sekali lagi kita konsultasi ke orang tua. Jadi pastikan ya teman-teman, pastikan apa yang menjadi impian, apa yang menjadi pilihan teman-teman nanti itu juga didoakan sama kedua orang tua. Itu yang penting. Itu sih yang penting. Dan realistis ya. Jadi penuh perhitungan. Kita harus perhitungan. Perhitungan. Jadi itulah. Itu tadi sih. Bener banget, thank you Kak Kevin. Aku juga mendengarkan dari Sama-sama. closing statement Kak Kevin ini berdasarkan pengalaman ya Kak, Betul ya. kemudian dari tadi juga ada minta pertimbangan sama orang tua, Pemkot Bandung ini Betul. juga insight dari ayah gitu Orang ya. tua dari Bapak. Dan Betul. eh sulit juga mendapat restu ke sini Betul kalau banget. ke Kadang situ. kadang juga ini ya Kak, orang tua juga kurang tahu, realitas nilai kita gitu ya Kak? Bukan sih, lebih ke apa ya? Ya karena jauh aja sih, Iya, karena pengennya kejauhan. anaknya deket gitu. Iya, Oke, ini terima aja. kasih banyak Kak Kevin. Oke, sama-sama Terima Anin. kasih udah mau menjawab pertanyaan, bahkan Iya, cerita dan sama-sama. spill gitu, Kak. Iya, makasih Semoga Anin. pekerjaannya Kak Kevin di sana lancar, terus Amin, Anin, thank dapat you. banyak dukungan dari sana apapun yang Amin. Kak Kevin lakukan. Amin, Doakan kami amin. juga Thank ya, you Kak. Anin. Iya, good luck. Wish you all good luck. Oke, thank you Kak Iya, Kevin. sama-sama Anin. Semangat Bye. semuanya.
Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Pentalks pada hari ini. Kita sudah kedatangan tamu dari Kak Kevin, Pemkot Bandung. Semoga boleh menjadi pertimbangan buat teman-teman dan menambah insight dari teman-teman semua. See you!